Ganyang susu Firza, yang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Ayo, ayo ganyang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Susu Firza, lezat rasanya. Susu Firza, selera bapak tua. Aduh, tapi teman-teman jangan salah. Beliau Imamuna, Imamul Ummah, Imamul Akbar, imam besar kita, yakni beliau punya garomah. Beberapa tahun yang lalu beliau telah menunjukkan garomah beliau. Yang pertama, menggiring orang-orang ke Tugu Monas. Yang kedua, garomah beliau mubahalah tunggal. Yang ketiga, garomah beliau kabur. Itu yang paling masyhur. Jadi garomah imam besar apa? Al-kaburi, saudara. Catatan yang sakral, Gus bisa mampir ke sana. Dikarenakan dari kami pun tidak semuanya pun memegang, gitu Gus. Tidak semuanya memegang yang dimana kitab-kitab yang dimana sezaman untuk para keturunan Nabi, sadah Nabi. Saya nggak menyebut sadah Ba'alawi, sadah Nabi. Jadi kalau sadah Nabi itu sebelum Alwi Ba'alawi, Gus. Sadah Nabi sampai Imam Ahmad Al-Muhajir itu kitabnya ada sezaman di Gedung Robitoh, Gus bisa mampir ke sana. Itu yang pertama, Gus. Dan yang kedua, balik lagi ini menjadi catatan internal kami. Karena kalau misalnya kami atau Robitoh menyampaikan itu secara vulgar di halayak ramai, takut disalahgunakan seperti itu. Dikarenakan bukannya kita mau menceritakan hal yang aneh-aneh di sini, tapi semua apa yang tadi Gus sampaikan, terus Bang Ipi sampaikan, dan juga saudara Ahwal kita juga sampaikan tadi, itu bukan berarti saya harus mendobrak, tidak. Cuman di sini saya mau menjelaskan saja apa yang saya punya. Kalau misalnya kurang pun, jadi mohon dimaafkan. Dikarenakan saya bukan ahli nasab juga di sini, dikarenakan ahli nasabnya sendiri ada. Jadi mungkin agak muter-muter Gus ya. Di sini saya nggak apa-apa. Apa namanya? Saya di sini pribadi tidak ada namanya mau memamerkan saya ini punya darah untuk sampai ke atas dan lain sebagainya, tidak ada niatan seperti itu. Tapi memang catatannya pun di kami bukan berarti kami terus mengakui diri kami sendiri secara internal keturunan Nabi itu tanpa dasar, yang pasti itu. Yang pasti itu. Nah, tapi balik lagi memang belum bisa diberikan di halayak ramai dikarenakan takut disalahgunakan. Seperti itu, Gus. Mungkin Gus, kilas itu, Gus. Takut disalahkan. Terima kasih. Ya, kurang. Oke, Dep. Makasih banyak. Saya langsung bertanya dan ke Habib Anis ya. Berarti kenapa polemik nasab ini sampai berlarut-larut dan bahkan sampai ini ribut di medsos terutama TikTok ini dibiarkan sampai berlama-lama begini? Apakah memang ini skenario dari Bani Ba'alawi sendiri dalam hal ini Robitoh Alawiyah? Karena kan hanya ada 12 pertanyaan dari Kiai Imad yang menanyakan terkait dengan nasab Bani Ba'alawi. Nah, tadi Habib Anis kan menyampaikan bahwa itu kan rahasia kami, catatan itu memang catatan penting yang nggak bisa dibuka depan publik. Nah, persoalannya kan ini udah berjalan hampir 3 tahun. Bahkan sepanjang 3 tahun, bahkan tahun terakhir ini, netizen ya, terutama di TikTok, itu kan udah luar biasa. Mohon maaf, saya jujur, saya kalau masuk ke komal-komalnya para habaib, saya itu dicaci maki, dianjing-anjingin, diwahabiin. Wallahi. Ya. Nah, sampai sejauh itu, kenapa Robitoh tidak mau membuka data terkait dengan 12 pertanyaan itu kalau memang tersambung atau tidaknya? Apakah memang ini sengaja diperpanjang, diulur-ulur oleh Robitoh Alawiyah dalam hal ini? Sengaja untuk biar umat Islam ini pecah, retak, porak-poranda, atau gimana? Saya kembali ke statement dari Habib Anis tadi yang menyatakan data itu ada, silakan datang ke Robitoh. Kenapa tidak disampaikan kepada misalnya dalam hal ini ahli-ahli nasab yang hari ini sedang mempertanyakan? Ini pertanyaan buat Habib Anis ya, mohon langsung diklarifikasi. Oke, siap. Terima kasih. Sebentar ya. Saya mau bicara nggak ada 5 menit sih. Kan nasabnya itu kan diumumkan depan publik, ya harus diklarifikasi juga depan publik begitu. Oke. Siap. Terima kasih, Bang Ipri, Gus. Mungkin saya di sini mau menyampaikan informasinya. Jadi begini, untuk hal seperti itu, kita di sini melepas dulu rasa. Menanyakan orang lagi ya, cukup 4 orang aja ini. Melepas dulu rasa mungkin berpandangan negatif ke siapapun, kita lepas dulu di sini. Saya di sini memang melihat dari kedua belah pihak, mungkin Bang Ipri atau Gus. Saya bukan berarti langsung mengejudge orang-orang yang menyampaikan argumen itu adalah orang yang salah, tidak. Akan tetapi di sini kemarin sudah disiapkan, dibantu oleh dari teman-teman yang ada di Banten untuk disiapkan debat terbuka di situ. Dan dari pihak Banten pun mengundang untuk dari pihak Kiai Imad maupun dari pihak Robitoh Alawiyah. Akan tetapi dari pihak Imad di situ tidak hadir. Jadi terus lagi yang kedua, waktu dibukanya forum di Gedung Robitoh itu adalah forum yang dimana itu yang sudah akan dijelaskan oleh dari pihak Robitoh. Jadi begini, Gus atau Bang Ipi,
tetap namanya informasi hal yang sakral pasti akan dijelaskan oleh pihak yang langsung bersangkutan. Dikarenakan pihak yang bersangkutan itu biar langsung bertemu dan biar langsung bisa komunikasi dua arah. Akan tetapi memang dari pihak yang bersangkutan juga tidak hadir di situ. Tapi di sini bukan berarti menyalahkan satu dengan yang lain. Tetap kita balik lagi, namanya informasi yang sakral tetap harus disampaikan dengan cara yang terhormat juga. Jadi tidak bisa kalau misalnya hanya menyebutkan video klarifikasi, terus lagi ada video klarifikasi lagi dari pihak sebelah, itu tidak akan menemukan titik temunya. Dengan kita pertemuan aja di live TikTok ini aja, itu sudah maksudnya itu kita bisa menjalin ukhuwah dan juga mungkin bisa menyamakan statement walaupun hanya satu ataupun dua statement saja di situ. Apalagi pihak yang langsung memang berhubungan langsung dan juga pihak yang langsung mempunyai data tersebut, itu akan mendapatkan titik temu yang pas di situ. Bukan Bib, betul Bib. Maksud saya itu kan gini Bib. Saya kembali merujuk kepada statement Habib tadi bahwa data itu ada, tapi memang itu karena memang data itu sangat ya kunci ya. Maka kenapa tidak dibuka? Makanya saya bukan mengejar atau mendesak Habib, bukan. Ini polemik ini udah berjalan hampir 3 tahun. Gitu. Ini udah hampir berjalan 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa sih narasi basi narasi 1 tahun yang lalu? Ada pun Kiai Imad lah, kenapa langsung ditutup itu? Kenapa langsung ditutup? Gus, mohon maaf saya lagi ngomong. Gus, bentar ya. Saya sebentar, 1 menit aja. Nah, itu narasi basi, itu narasi itu sudah 1 tahun yang lalu. Kiai Imad nggak datang kan baru 1 kali. Sedangkan Robito Al-Kaburi itu tidak datang 6 kali. Jadi skor 6-1. Selesai, sudah. Jangan muter-muter, masa setahun muter-muter itu aja basi, tahu nggak? Ya silakan dijawab itu. Kalau memang yang mengisbat nasab kami tersambung sampai ke Rasulullah adalah ahli nasab ini gitu kan. Kitabnya yang mengkonfirmasi di abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 pertengahan ini. Gitu kan, gitu aja loh, repot. Nggak usah repot-repot, kemana-mana nggak usah. Cukup tunjukkan bukti ya. Kenapa? Karena bagi kami menanyakan seperti ini ya, menanyakan hal seperti ini kemudian mengukur mempertanyakan, terus kemudian menguji, kemudian meneliti, memeriksa, itu fardu kifayah bagi kami. Karena kami cemburu, kami peduli kepada nasab mulia baginda Nabi Muhammad SAW, gitu. Dan bagian daripada kami menanyakan, memeriksa, kemudian meneliti dan juga menakar kesahihan nasab kalian, ini adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar, bukan karena kebencian. Justru kami sangat cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang harus dimengerti. Sudah 1 menit, silakan. Enggak usah narasi muter-muter. Pagi lari-lari, siang lari-lari, sore lari-lari, malam lari-lari. Enggak capek lari-lari. Itu loh. Baik, silakan. Terima kasih Gus Muhammad Yuklal, PW Laskar Sabillah, Bang Acong, Bang Bang Anis. Terima kasih. Lanjut. Saya lanjutkan sedikit. Yang langsung yang tajam aja. Dia udah nggak mau itu mengumumkan PW Laskar, langsung yang tajam aja. Ya artinya saya cuma mau mempertegas lagi pertanyaan saya. Berarti polemik nasab ini sampai membuat perpecahan umat ini kuncinya ada di Robito. Pada saat Robito itu membuka fakta ini semua, selesai polemik ini. Tapi kenapa kok sampai berlarut-larut sampai 3 tahun ini tidak dibuka? Artinya kan memang ada upaya dari Robito Alawiyah dalam hal ini, kembali kepada statement Habib Anis barusan ya, bahwa memang ini sengaja dipelihara, konflik ini sengaja dipelihara. Sebetulnya ada apa, Bib? Oke, seperti ini. Terima kasih atas masukan-masukannya. Jadi gini, sampean mungkin bisa melihat yang sudah di-share di YouTube kemarin untuk hal-hal yang dimana yang sampean tanyakan semua. Mau nasab yang tembus lewat mana, mau nasab yang siapa imamnya yang mengatakan, itu semua ada. Kalau sampean mau mana buktikan, tunjukkan. Jangan bilang ada Bang Anis. Tunjukkan. Ya, tunjukkan. Siapa yang berdalil harus bisa membuktikan. Nah, ini sampean berdalil bahwa ada. Mana tunjukkan buktinya. Jadi begini, Bang. Saya sudah sampaikan di sini kalau saya memang bukan ahlinya di sini. Seperti itu, Bang. Saya pun juga join di sini bukan berarti saya harus mengejat semua yang saya sampaikan ini benar. Yang pertama, saya di sini hanya sharing. Tapi intinya tidak bisa menjawab pertanyaan dari kami yang mempertanyakan nasab kalian yang tidak tersambung, begitu kan, Bang Anis? Bukan seperti itu. Akan tetapi saya di sini hanya tunjukkan gitu loh. Hargai dulu saya ngomong, tadi kan sampean ngomong saya dengerin. Sekarang hargai dulu saya yang bicara di sini. Ya. Tapi kalau framing saya potong, Bang, silakan. Nggak ada framing, Bang, di sini, mohon maaf. Dikarenakan memang urusan hal seperti ini nggak ada faedahnya untuk framing. Buat apa saya mau framing di sini? Saya hanya menjelaskan kalau misalnya abang-abang belum mengerti, di sini abang bisa buka di YouTube Nabawi TV, sampean bisa buka yang debat terbukanya, di situ semua sudah dijelaskan dari jalur nasabiyah, dari jalur imamnya, dari jalur... Saya sudah ikut dari awal statement Kiai Imad itu saya mengikuti, Bang. Tidak ada satupun. Adapun saya ahli Jum'ah, itu pun yang ini memperkuat kalian. Tetapi apa? Saya ahli Jum'ah itu mengisbat ya Ratu Inggris sebagai Nuriyatul Rasul. Gimana? Geblek nggak itu? Ya Allah. Sampean tidak bisa mengejat seorang, Bang, dikarenakan belum tentu orang tersebut tidak lebih mulia daripada kita. Jadi ini masalah nasab, Bang. Ini masalah ilmu. Gimana sih? Lucu narasimu, Bang Anis. Lanjut. Abang dengerin dulu. Abang belum melihat, soalnya abang juga tidak melihat apa yang sudah dibuat debat terbuka yang ada di Gedung Robito. Abang melihat dulu yang ada di dalam YouTube tersebut. Apa itu yang dibuat?
Dijelaskan lah Bang, jelaskan apa itu yang dibuat, jelaskan. Saya sudah bilang saya bukan ahlinya bang. Kalau saya salah ngomong, kita buat kalian lebih salah. Ya wis terserah biar sama Bang Acong sama Bang ini Bang PW Laskar saja. Sudah silakan Ya Bang. udah, giliran aku ya 1 menit aja nih. 1 menit. Aku standby aja. Ya izin ya, host PWI dan Bang Raden, Bang Anis. Cukup segini aja, biar satu arah ya. Iya, iya, iya. Ya, kita juga harus tertib ya, karena Anis kan sendirian di sini. Jadi kalau saya bilang Anis ini berbohong, kurang ajar saya kan. Tetapi saya bilang bahwa Anis ini tidak mengikuti dengan seksama. Saya pun juga bukan ahli nasab. Saya nggak bisa baca kitab. Tetapi kalau kita lihat, waktu di Banten itu ada Gus Wafi, Gus Rumel, ada Hanif. Kan mereka ngotot itu. Tidak perlu kitab sezaman. Pokoknya kalau surah Wali Sifadoh, ya udah percaya saja. Ternyata surah Wali Sifadoh yang tolok ukur, buku keluaran dari Robito Alawiyah, satu tim itu, tolok ukurnya kan ada 2. Yang nomor 2 dulu saya sebut, surah Wali Sifadoh. Ini surah Wali Sifadohnya di abad ke-11 Hijriyah. Ya, jadi nggak masuk. Pertanyaan kitab sezaman itu di abad 4, 5, 6, 7, 8 memang tidak ada. Jadi mereka menolak untuk dibawakan kitab sezaman karena mereka tahu nggak punya. Bukannya mereka baru sadar, mereka tahu. Maksudnya Mbak Alawi ini tahu mereka nggak punya kitab sezaman. Lalu keterangan dari Gus Rumail yang paling dijagokan itu dia bilang bahwa saya Gus Rumel taslim kepada Ki Imat dalam hal kitab sezaman. Saya ada itu VT-nya, saya nggak omong kosong ya. Gus Rumel bilang mata kuliah saya mewajibkan kitab sezaman, makanya dicoba dikeluarkan. Tetapi sayangnya manuskrip bodong, tidak disebut nama kitabnya apa, penulisnya siapa, tahun berapa, dan selama ini kitab itu ada di mana. Semuanya jebol, manuskrip yang dicoba diajukan oleh Gus Rumail. Lalu kalau pertanyaannya apa jawabannya, itu kami sembunyikan. Kalau mau lihat silakan saja di Robito Alawiyah. Berarti itu adalah kitab klaim pribadi. Kitab sezaman itu dimiliki oleh semua orang. Pertanyaannya dari mana lo dapat? Seluruh ulama-ulama ahli nasab dunia tidak pernah ada melihat kitab sezamannya Ubaidillah yang sudah fix tokoh fiktif. Jadi kalau dijawab silakan datang ke Robito. Kita jawab aja, itu mah kitab klaim pribadi namanya. Jadi harus diumumkan di publik. Selesai itu. Nih ya, yang kalian tanyakan, kami punya kitab sezamannya di abad ke-5, silakan buktikan. Adanya di sini, di Museum Yaman misalnya, atau di Museum Topkapi Turki. Ternyata nggak ada di seluruh dunia. Nggak ada, jadi hanya sebuah dusta kalau mereka bilang mereka punya kitab sezamannya lalu disimpan di bunkernya Robito Alawiyah. Thank you, standby. Oke, makasih banyak Gus. Sebelum kita lanjut, jadi kan gini Gus, Bang Acong ya, kami tadi kan membahas tentang dekadensi moral di Indonesia, ya, tentang terpuruknya moral dan akhlak di Indonesia. Oke, jadi Nggak apa-apa. ya, kami tadi dari awal itu membahas tentang dekadensi moral di Indonesia, dan ini ternyata banyak umat Islam itu kan terkontaminasi. Maka sekarang kesannya terlalu banyak anak bangsa ini yang berani caci maki kepada pemerintahan yang sah, berani menganjing-anjingkan, membabi-babikan, ya kan, mensetan-setankan, bahkan mengkafir-kafirkan mungkin. Nah, ini awal diskusi kita. Nah, kalau menurut pendapat saya kan bahwa ini disebabkan karena ada sosok yang ngaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi, kemudian ada sering terlontar kata-kata caci maki, kan begitu. Nah, kalaupun memang mau kita sebut nama, kayak contoh Habib Bahar bin Smith, ya kan, yang sering menganjing-anjingkan Kiai Pribumi Nusantara, Habib Rizik Syihab yang sering mendajal-dajalkan, bahkan menjokodok-jokodokan Jokowi, kan gitu. Nah, ini sebabnya yang tadi kami bahas dengan Gus Yuklal, kan gitu. Nah, ternyata kan datanglah Anis Assegaf, Habib Anis Assegaf. Nah, makanya kita sekalian bahas nasab tadi. Jadi latar belakang tema yang kita bahas hari ini adalah bobroknya moral anak bangsa itu adalah akibat terkontaminasinya dari ajaran-ajaran Bani Ba'alawi yang sering caci maki, yang mereka itu mengklaim sebagai cucu Nabi. Kan gitu. Kalau seandainya mereka nggak mengklaim sebagai cucu Nabi, nggak akan ada pengikut, nggak akan ada yang percaya. Karena saya yakin dan percaya sebetulnya bahwa tidak ada satupun yang namanya cucu Nabi yang asli yang bisa memberikan atau mengungkapkan caci maki, sumpah serapah, membabi-babikan dan membinatang-binatangkan umat Islam. Saya yakin itu. Tapi kalau sudah membabi-babikan begitu, mencaci maki, memfitnah, apalagi ajarannya khurafat, saya pastikan itu pasti bukan cucu Nabi. Kan begitu. Nah, inilah kami mulai bahas tadi dengan Habib Anis, dengan Gus Yuklal, dengan Raden Wijaya, dengan kebetulan juga ada Bang Acong nih, kan gitu. Nah, jadi gini, Gus, kesimpulan akhir tadi saya tanya dengan Habib Anis adalah polemik nasab yang terjadi di bumi Nusantara ini, Indonesia khususnya, itu kan udah berjalan hampir 3 tahun. Dan itu pun sampai sekarang Robito tidak menjawab. Ada apa? Pertanyaan saya kan begitu. Apakah ini memang sengaja dipelihara konflik ini oleh Robito sehingga anak bangsa ini pecah? Ataukah memang ada apa? Dijawablah sama Habib Anis bahwa itu persoalan yang secret. Itu persoalannya ada di Robito. Silahkan dicek di Robito. Nah, sampai disitulah pembahasan. Nah, karena tadi itu Bang Acong sudah membahas terkait itu, ya semua juga kita sudah tahu ya, bahwa mulai dari perdebatan pertama di Banten, ya saya juga mengikuti, kemudian yang di UIN kemarin itu sampai di terakhir di Robito. Ternyata kan memang waktu di Banten juga kalau kita mau kilas balik tidak ada utusan resmi dari Robito.
Yang ada kan ada Gus Wafi yang datang, ya kan? Itu kemudian Habib Hanif, itu pun bukan mengatasnamakan Robito, kan begitu. Jadi sampai disitulah pembahasan kita. Saya mohon maaf, overhandle namanya Bang Acong, tapi Habib Anis, Gus Yulal, dan Raden Wijaya, saya nggak bisa lanjut, tapi saya sampai pada satu titik kesimpulan bahwa kunci polemik nasab di Indonesia sampai hari ini masih porak-poranda begini, sehingga kesannya jadi pecah belah umat seperti ini. Kuncinya ada di Robito, karena Robito tidak mau membuka fakta tentang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri karena ada tamu dari Jawa Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran siapa? Diatur waktunya. Gus, mungkin saya mau closing statement, Gus, di sini. Oke, siap. Kan saya nggak mau, maksudnya takut membuat jadi kondisi. Tapi jadi ada Habib di sini nggak? Kemarin ada Habib Mahdi Assegaf, cuman ini ada Habib nggak? Ada Gus Ausi nih, tapi Gus Ausi. Ya, Gus, mungkin Bang Raden Wijaya, Bang Acong, Gus Yulal sini, terima kasih atas sharing-sharingnya. Sama-sama Bang Anis, sama-sama Bang Anis. Oke, sama-sama. Closing statement ya, Gus ya. Di sini buat buat kita semoga tetap ukhuwah tetap terjalan lebih baik. Untuk statement dari Bang Ipi tadi, mungkin dari saya ada yang saya taslim, ada yang saya ikuti, dikarenakan memang hal seperti ini bukan berarti belum berakhir. Akan tetapi memang kita di sini ada miskomunikasi yang dimana mungkin salah pengertian yang membuat adanya hal yang satu pengen mengetahui lebih lanjut, tapi yang satu meredam hal seperti itu. Meredam bukan berarti mengumpetkan, akan tetapi mungkin ada salah pandangan yang dimana membuat belum adanya satu statement sama untuk seluruh umat manusia, umat muslim yang ada di Indonesia ini. Insya Allah mungkin saya sebagai manusia kecil yang bagian dari Robito di sini coba saya membantu untuk menginformasikan ke pihak Robito jika bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Statement tersebut mungkin bisa menjadi satu fokus lagi dari pihak Robito, dan insya Allah manusia kecil seperti saya bisa membantu dari teman-teman apa yang ingin didapatkan informasinya. Di Robito bagian apa? Bang Anis, sebentar Bang Anis. Di Robito bagian apa? Di Robito bagian apa? Saya bukan bagian dari Robito. Oh. Iya ya, karena sering dan banyak yang mengaku-ngaku saya ini bagian dari Robito tapi bukan gitu. Ya lanjut. Oh iya, kalau saya pribadi saya orang dari Jawa yang merantau ke Jakarta dan saya bukan bagian dari Robito, akan tetapi saya hanya manusia kecil yang dari orang Robito aja, bukan menjadi anggota maupun dari masuk ke Dewan DPC maupun DPW, tidak. Saya hanya orang kecil saja yang insya Allah suara saya bisa sedikit mungkin masuk. Saya juga nggak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi insya Allah Bang sudah sering yang bicara seperti itu sama saya sudah sering, tapi nggak ada apa-apanya. Ya insya Allah Gus, insya Allah dengan niat mulia dari kita. Gus Ausi, Acong Bujang-Bujang ya Gus. Niat mulia kita semua Gus ya, insya Allah. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini minta maaf kalau Ya, misalnya sama-sama Bang Anis. dan juga Sama-sama Bang Anis. terjadi di sini semua. Saya izin pamit Gus. Ya Gus, saya mau izin turun. Turun Mas Anis. Takut jadi salah ini Gus, takut jadi salah. Oh iya. Bisa dilanjut aja Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terus tekan nama Gus. Lagi di jalan urung teko. Oh siap. Kau tolong Agung. Dari jalan. Oh, siap lanjut. Ayo toh. Langsung Gus Aziz langsung narasi. Naikkan mukipin ya, otaknya ditaruh di dengkul itu. Ini Habib Auzi ini marganya farmnya Alkintili ya, sudah kenal semua. Ya kenal. Habib paling murah senyum. Ayo mukipin tolong naik lah. Nanti dulu saya cari yang ada marga-marga itu ada nggak? Udah ini saya tak turun aja biar mereka ini. Oh, Ini Ali. Iyalah, gue juga. Bang Ali Hamdan ini cendekiawan muda dari Madura, saudara saya juga, saudara kita ini. Jangan turun, Bos. Siap. Bang Ali Hamdan ini cendekiawan muda dari Madura. Luar biasa beliau. Assalamualaikum Kang Raden Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Kang. Alhamdulillah, semangat Lor Ali. Salam kenal Gus. Ali Hamdan, hajar, semangat. Lanjut dulu Gus, saya nyimak, habis itu baru saya masuk sedikit-sedikit. Soalnya kan apa ya? Terus turunin dong. Masih baru banget ini naik ke room ini, Gus. Naikin mukipin. Nanti Kalau ada supaya slot kosong saya boleh turunin. nanti saya cari Habib atau Muhyiddin. Ya udah saya closing statement aja ya. Izin host dan tuan-tuan guru. Yang pertama, jangan mau di framing tentang perilaku, karena nasab nggak ada urusannya sama perilaku. Misalnya Gus Aziz, saudara nih sama Gus Wijaya, ya kan, Gus Raden Wijaya. Yang satu alim, yang satu bandel. Apakah kemudian nasabnya terputus? Kan enggak. Jadi jangan mau digiring perilaku yang nantinya mereka bermuara kepada itu kan cuma oknum. Tidak semua Habib seperti itu. Habib yang baik juga banyak. Jadi kalau masalah perilaku, Profesor Qurai Shihab ilmunya ada, lawang fakta dia menulis karyanya itu tafsir Al-Misbah ya. Saya nggak membahas masalah
mazhabnya atau bagaimananya ya, tetapi fakta. Lisannya halus. Tetapi yang jadi inti pertanyaan adalah apakah Profesor Quraisy Shihab mengaku sebagai zuriat Nabi? Kalau dia jawab tidak, atau oh itu urusan kami di rumah internal, selesai. Tetapi kalau dia mengakui ya saya zuriat Nabi, makanya kita berhak menanya bukti dan validasi. Itu jangan mau digiring tentang perilaku. Terus yang kedua, tadi bagus itu ya Mas Anies, pertama santun gitu kan, nggak menghujat, tetapi sayangnya mungkin karena dia hanya mendengar dari satu sisi saja, tidak menyeluruh gitu. Jadi dia mengenai kitab sezaman, surah Wali Sifadoh, yaitu versinya versi Bahlawi, tidak dalam versi yang akademis. Saya kira gitu closing statementnya. Saya pamit ya, host, Ya, Kang Raden, biar diturunin sama Gus host Bang Aziz. Acong. Ya, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.